I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teza Torik Gunana. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Baik, pada kali ini saya ingin membawakan materi yang mengenai detektor pada instrumen gizi, HPLC, SFC, dan hub PTLC. Baik, untuk dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI. Untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian detektor ya. Jadi kita harus mengerti dulu, kita tahu dulu apa itu detektor. Lalu bagaimana sih karakterisasi dari detektor tersebut. Lalu bagaimana jenis-jenis detektor. Lalu yang di akhir yaitu penutup. Baik, untuk pengertian detektor ya. Detektor itu merupakan suatu rancangan alat atau perangkat ya yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu. Nah, kalau misalnya kita di jurusan kimia atau farmasi ya, detektor itu untuk menganalisis suatu senyawa-senyawa bahan alam atau obat-obatan begitu ya. Nah, jadi fungsi detektor ini sendiri yaitu dapat mendeteksi seluruh senyawa yang telah dipisahkan dari kolom. Ya, sesuai dengan pengertiannya, detektor ini dia dapat mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan sebelumnya. Lalu dia mengubah sinyal gas membawa dan komponen-komponen itu menjadi sinyal listrik atau sinyal elektronik. Lalu yang nanti sinyal elektronik itu akan menghasilkan output berupa kromatogram atau sebagainya. Untuk karakterisasi detektor, yang pertama itu tingkat noise yang rendah, lalu mudah dioperasikan, memiliki respon yang baik terhadap semua analit, tidak berpengaruh ketika divariasikan aliran dan perubahan suhu. Oke, untuk pembahasan pertama itu adalah detektor gizi atau yang lebih dikenalnya lagi gas kromatografi. Nah, untuk pertama kita mengetahui bahwa detektor gizi dia memakai yang namanya FID atau frame ionisasi detektor ya. Jadi di sini prinsip kerjanya ya, di sini ada kolom, lalu dia masuk ke dalam ini ada gas pembawanya yaitu gas hidrogen ya, gas H2, lalu ada udara atau oksigen, ada udara dan oksigen untuk menghidupkan frame-nya ini ya. Terus nanti masuk sampel kita, lalu dia terionisasi, nanti bakal tersangkut di kolektor di sini ya, atau terkena kolektor. Nah, jadi prinsip secara umumnya itu yang pertama, dia mendeteksi komponen yang sudah terionisasi dalam pembakaran, lalu diubah menjadi muatan-muatan atau yang disebut dengan arus listrik ya. Oke, jadi kelebihan dari detektor FID ini pada GCMS, yang pertama dia bersifat destruktif. Lalu yang kedua ini dia bisa bekerja pada konsentrasi terkecil yaitu 2 kali 10 pangkat min 11 gram per mililiter, sehingga kita tidak memerlukan atau tidak membutuhkan sampel yang banyak untuk saat kita analisis memakai detektor ini ya. Lalu yang ketiga dia bisa mendeteksi semua senyawa organik. Habis itu yang kedua adalah detektor thermal conductivity atau yang disebut dengan detektor TCD. Nah, di sini prinsipnya sama saja ya. Yang pertama itu ada sampel, ada reference, ada power supply yang nantinya dia bakal menghasilkan output juga ya, menghasilkan output yang dianalisis menggunakan software ya. Untuk prinsip kerjanya ya sesuai dengan namanya, TCD ini dia mengukur perubahan konduktivitas thermal pada saat senyawa analit hadir. Oke, untuk kelebihannya yang pertama dia sudah universal atau sering dipakai ya. Yang kedua, memiliki sinyal yang stabil.
Pada situ dia setelah itu dia sensitif terhadap perubahan dan yang paling penting yaitu mudah digunakan. Untuk jenis detektor yang lainnya yaitu ada ACD atau detektor electron capture. Ya, nanti di sini pada prinsip kerjanya gas carrier ya, gas pembawa ini dia akan membawa sampel kita atau analit kita, lalu nanti molekul-molekul tersebut ya yang sudah terpecah dia akan mengenai di katoda atau di anoda, lalu nanti dia bakal dialirkan diterjemahkan di software atau dia akan menghasilkan output. Untuk prinsip kerjanya ya, pemecahan molekul menggunakan radioaktif ya, lalu elektron-elektron itu dia akan bereaksi dengan senyawa. Habis itu nanti dia akan menghasilkan arus listrik. Nanti seberapa banyak arus listrik yang tertangkap oleh detektor tersebut. Untuk kelebihannya, yang pertama itu dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, spesifikasi yang tinggi. Yang ketiga, dia sudah universal juga, ACD ini. Dan sinar yang ditampilkan stabil. Oke, yang kedua ini ada instrumen detektor HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Di sini kita mengenal bahwa HPLC ini dia memakai detektor RI atau refractive index detektor ya. Jadi di sini prinsip kerjanya ya. Yang pertama nanti ada mobile phase ya, di sini ada solvent delivery unit, ada solvent terus nanti di sini ada kolomnya. Lalu nanti di sini ada cahaya. Nah, jadi cahaya tersebut ya nanti masuk ke dalam suatu medium, ini dia ke dalam medium ya, ke dalam medium nanti lampu yang sudut yang tidak tegak lurus itu yang masuk ke medium akan dibengkokkan atau dibiaskan ya, hingga jadi diukur sejauh mana pembiasan cahaya yang dihasilkan dari rasio kecepatan cahaya dalam ruang hampa ya. Jadi nanti dia bakal mengenai fotodiode ini ya, lalu nanti dia akan menghasilkan data. Untuk prinsip kerja yang secara sederhana ya, detektor ini dia mengukur perubahan indeks bias saat senyawa dielusi ke kolom. Untuk kelebihan dari RI ini pada HPLC, yang pertama dia mengukur properti massal. Yang kedua, dia hampir universal. Yang ketiga, dia bisa mendeteksi spesies atau analit tanpa memerlukan chromophore. Untuk yang kedua, itu ada yang namanya ELSD atau bisa juga disebut evaporative light scattering detector ya. Jadi di sini pada gambar ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat bahwa ya yang pertama dia akan mengalami nebulisasi ya, menjadi bentuk aerosol nanti. Kemudian pelarut yang digunakan akan mengalami evaporasi. Di sini akan menggunakan terevaporasi atau dia akan menguap secara terpisah dari sampel. Selanjutnya, sampel ditembaki dengan sinar ya, ditembakkan dengan sinar lalu yang diukur adalah jumlah cahaya yang dipantulkan kembali. Itu akan memberikan sinyal ke detektor. Secara umum prinsip kerjanya itu yang pertama, detektor ini mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh partikel-partikel yang keluar dari kolom. Yang kedua, kelebihannya yaitu independensi terhadap sifat fisik dan kimia. Habis itu yang kedua, ELSD ini dia universal. Habis itu dia sensitif terhadap konsentrasi yang rendah. Oke, pada HPLC juga dia memakai UV phase absorption detector ya, atau disebut dengan detektor UV phase. Nah, jadi nanti dia ini mengikuti hukum Lambert-Beer di mana lampu tersebut ya, dia melewati gravitating dulu atau dipecah dulu, diurai ya, lalu nanti dibelokkan oleh mirror atau cermin. Nanti dia
ditembakkan dengan ke sampel kita, lalu dia akan masuk ke fotodiode ya. Nanti bakal menghasilkan suatu output. Untuk prinsip kerjanya secara umum ya, yang pertama detektor ini dia mengukur absorbansi cahaya UV vis oleh senyawa yang melewati detektor. Prinsip yang digunakan itu sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Untuk kelebihannya, yang pertama kita bisa mengatur panjang gelombang atau spesifikasi panjang gelombang. Yang kedua, dia bersifat universal. Yang ketiga itu sensitif terhadap konsentrasi yang rendah. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu detektor superkritis fluida chromatografi atau yang disebut dengan SFC. Di sini dia memakai detektor frame ionization detector atau FID, itu sama pada GC ya, itu dipakai juga. Jadi prinsipnya hampir mirip. Kolom nanti ada gas pembawa yaitu H2, lalu nanti akan analisis oleh kolektor. Dia akan sampel tersebut akan ditentukan oleh kolektor. Jadi prinsip kerjanya ya dia mendeteksi komponen yang sudah terionisasi dalam pembakaran lalu diubah menjadi arus listrik. Kelebihannya sama, dia bisa mencapai batas terkecil yaitu 2 kali 10 pangkat min 11 gram per mililiter. Untuk HPTLC, ya detektor HPTLC atau disebut dengan High Performance Thin Layer Chromatography, itu kita memakai namanya detektor UV vis absorption. Jadi UV vis absorption ini dia hampir mirip dengan HPLC, di mana nanti lampu ada sumber sinar ya, nanti diuraikan dulu menggunakan graphite, lalu ditembakkan ke sampel, lalu dia masuk dia ke fotodiode, lalu nanti bakal dihasilkan output. Untuk kelebihannya sama, dia lebih murah ya, itu dia sensitif terhadap konsentrasi yang rendah, universal, dan kita bisa memilih panjang gelombang atau disebut dengan spesifisitas panjang gelombang. Lalu pada HPTLC di sini ada memakai fluorescence detector ya. Jadi sampel dikenakan sinar UV lalu analit akan berfluorescence. Nanti sinar yang dipancarkan oleh analit akan ditangkap oleh protozoa atau protodiode ya. Lalu nanti akan menghasilkan output. Untuk kelebihannya yang pertama, dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, dia selektif. Yang ketiga, dia kompatibilitas yang luas. Yang keempat, dia mudah saat kita menginterpretasikan data. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.